Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Leli Ulfia, STMT, selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Ike Dayi Febriana, SSI MT, selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul pembuatan komposit serat alam, kulit pohon waru, dan kulit buah durian sebagai pengganti fiberglass pada bodi mobil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiandi Mahendra, NRP 40, jurusan Teknik Mesin Alat Berat, Politeknik Negeri Madura. Oke, langsung saja kita simak presentasi kali ini. Akan membahas beberapa agenda. Agenda yang pertama yaitu latar belakang. Terus yang kedua itu rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan batasan masalah, yang keempat penelitian sebelumnya, yang kelima sifat serat alam, yang keenam flowchart, yang ketujuh desain material dan cetakan, yang kedelapan yaitu bahan dan perbandingan. Oke, yang pertama itu latar belakang. Yang melatar belakangi saya membuat komposit serat alam ini yaitu apakah bisa serat alam dari paduan kulit pohon waru dan serat kulit buah durian bisa menandingi atau melebihi dari serat fiberglass atau serat kaca pada bodi mobil. Itu jadi kita meneliti apakah bisa serat alam yang saya bikin bisa menyamai atau melebihi dari serat fiberglass pada bodi mobil, seperti itu. Ya, terus rumusan masalah dan ujian. Jadi rumusan masalah pada pembuatan mobil ini yaitu bagaimana pengaruh pengujian campuran serat kulit pohon waru dan serat kulit durian terhadap sifat mekanik material komposit sebagai pengganti fiberglass. Terus tujuannya untuk mengetahui pengaruh pengujian campuran serat kulit pohon waru dan serat kulit durian terhadap sifat mekanik material komposit sebagai pengganti fiberglass. Kita sudah mengetahui kalau sifat mekanik dari fiberglass itu sangat baik, dan apakah penelitian yang saya bikin atau serat yang saya buat ini apakah sifat mekaniknya mendekati atau bisa melebihi dari sifat mekanik fiberglass pada bodi mobil, seperti itu. Next. Nah, ini batasan masalah, yaitu yang pertama yaitu bahan pengujian. Bahannya yang saya buat yaitu serat kulit pohon waru dan serat kulit buah durian. Yang kedua yaitu matrik yang saya gunakan polyester. Kenapa saya menggunakan polyester? Karena polyester lebih baik daripada matrik epoksi, seperti itu. Pengujian yang saya lakukan yaitu yang pertama pengujian tensile, uji tarik. Yang kedua yaitu uji impact, uji beban kejut. Yang keempat yaitu spesimen ini atau alat yang saya bikin sesuai dengan standar ASTM. Terus yang kelima material pengikat, yaitu ya resin polyester dengan perbandingan 1:10, yang yaitu 1 kg resin dan 10 cm3 katalis. Nomor 6 yaitu pembuatan material komposit dengan cara di press menggunakan alat press. Nanti alat pressnya kita bikin sendiri. Terus yang ketujuh yaitu persentase paduan. Persentase paduan ini yang pertama yaitu 25% kulit waru, 75% yaitu serat kulit buah durian. Terus yang kedua, perbandingan kedua 75%
kulit waru dan 25% kulit buah durian. Terus persentase aduan yang ketiga yaitu 50% 50%, yaitu 50% kulit pohon waru dan 50% kulit buah durian, serat kulit buah durian, seperti itu. Nah, ini penilaian sebelumnya. Penilaian sebelumnya ini menggunakan kulit waru, tetapi dengan disusun laminasi bermatriks polyester. Nah, ini dilakukan oleh saudara Siswanto 2016. Dia menggunakan serat kulit waru, matriknya juga sama polyester. Dia menggunakan pengujian tensile test dan impact test sama. Penyusunannya serat sudut menggunakan sudut 30 derajat, 35 derajat, dan 40 derajat. Dari semua pengujian ini yang terbaik adalah sudut 30 derajat dengan nilai paling besar yaitu 54,645 Newton per milimeter persegi. Nah, ini untuk gambar pengujian, yaitu sudah dilakukan pengujian. Keterangan yaitu pull out fiber, yaitu ada retakan atau pecahan dari pengujian ini. Terus yang kedua yaitu broken fiber, ada fibernya ada yang putus seperti itu setelah dilakukan pengujian. Terus yang ketiga void itu adanya rongga hampa udara yang berada di tengah-tengah fiber seperti itu. Yang keempat pull out fiber, sama, itu ada retakan. Oke. Serat kulit pohon waru. Jadi serat ini merupakan jenis serat yang berkualitas baik. Mengapa demikian? Karena serat kulit pohon waru ini banyak digunakan sebagai tali, di tali tambang, tali dan lain-lain. Seperti kayak untuk nelayan itu biasanya menggunakan campuran serat kulit waru untuk zaman dahulu itu kayak serat kulit waru ini. Kenapa pakai serat ini? Karena serat ini sifat mekaniknya sangat kuat dibanding serat-serat lain, serat alam lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu serat kulit buah durian. Kulit durian ini juga bisa dijadikan bahan baku pengganti kapas. Selain itu, kulit durian ini bisa diolah dijadikan beragam jenis produk seperti papan, bingkai foto, lemari dari serbuknya, box speaker, aksesoris, dan lain-lain. Jadi dengan diolah dengan benar, serat kulit buah durian ini juga bisa dijadikan aksesoris seperti bingkai foto dan lain-lain, seperti itu. Karena serat kulit buah durian ini juga sangat mudah ditemukan di mana-mana, karena kalau sudah musim durian itu banyak kulit buah durian tidak diolah sedemikian rupa dan menjadi sampah dan mengakibatkan banjir, seperti itu. Oke, ini adalah flowchart. Nah, yang pertama yaitu kita studi literatur, yaitu studi literatur itu kita mencari informasi tentang fiberglass, tentang jurnal fiberglass, tentang jurnal tentang serat kulit waru dan lain-lain, serat kulit buah durian itu, dan pengujian apa yang kita lakukan. Terus yang kedua yaitu perbandingan kita menggunakan 50% waru, 50% durian, 5% waru, 5% durian, dan yang ketiga perbandingan 75% waru dan 5% durian. Nah, ini selanjutnya kita menggunakan proses pembuatan. Jadi kita proses pembuatan yaitu harus menyiapkan peralatan, yaitu persiapan alat, yaitu alat dan bahan. Kita itu yang digunakan alat.
alat kita harus membuat yang pertama itu cetakan spesimen. Spesimen itu yaitu benda uji kita, dan ini yaitu paduan dari serat kulit pohon waru dan paduan serat kulit buah durian. Yang kedua yaitu pengujian impact, mesin uji impact, yaitu kita menggunakan mesin uji impact XJJUD 55. Yang selanjutnya yaitu mesin pengujian tensile. Yang kelima yaitu mesin gerinda potong, yaitu buat memotong alat-alat spesimen kita. Yang keenam yaitu rabung buat menahan. Yang ketujuh yaitu kuas. Terus yang bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama itu serat kulit pohon waru, yang kedua itu serat kulit buah durian, yang ketiga itu polyester. Setelah semua proses pembuatan sudah selesai, yaitu selanjutnya yaitu pengujian spesimen atau pengujian alat. Ya, yaitu pengujiannya itu menggunakan pengujian tensile dan yang kedua pengujian impact. Setelah pengujian selesai akan muncul data-data, terus selanjutnya yaitu kita proses olah data dari hasil pengujian yang tadi. Setelah olah data hasil selesai, jika nilai modulus elastisitasnya lebih dari 85,5 dan nilai ketangguhan lebih dari 0,60, kita lanjut ke kesimpulan dan saran dan selesai. Jika tidak, kita akan kembali lagi ke pembuatan pertama, yaitu pembuatan lagi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu desain material dan cetakan. Saya menggunakan desain cetakan ini berukuran 300 mili banding 300 mili, yaitu 300 mili itu 30 cm banding 30 cm, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Terus yang kedua desain spesimen uji impact, yaitu ini sesuai standar ASTM, dan desain spesimen uji tensile juga demikian sesuai standar ASTM. Nih. Oke, bahan dan perbandingan. Pada bahan dan perbandingan ini, yang pertama kita menggunakan bahan material resin polyester. Terus yang kedua bahannya yaitu katalis. Yang keempat yaitu serat kulit pohon waru. Yang kelima yaitu serat kulit buah durian. Terus perbandingan yang saya bikin yaitu 50% serat kulit pohon waru, 50% serat kulit buah durian. Terus yang ketiga yaitu 25% kulit waru, 25% kulit buah durian. Terus yang keempat yaitu 75% kulit waru dan 25% kulit durian. Jadi dari perbandingan dua ini, manakah yang lebih unggul? Apakah 50% 50%, apakah 25% 75%, dan apakah 75% 25%, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi proposal tugas akhir saya. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.